Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membahas jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau disebut dengan neuron, yang mana tersusun dari dendrit, badan sel, dan juga akson. Nah, adapun fungsi dari jaringan saraf yaitu yang pertama, menghantarkan impuls saraf. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan impuls saraf? Jadi impuls saraf itu rangsangan yang diterima alat indera. Alat indera ada 5 ya. Jadi rangsangan yang diterima alat indera ini dalam bentuk arus listrik. Jadi impuls saraf dari pusat saraf yaitu otak atau nanti sumsum tulang belakang ke efektor. Nah, efektor inilah yang bisa berupa otot atau kelenjar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merespon perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan menjadi panas atau dingin, nah jaringan saraf inilah yang melakukannya. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagian dari neuron. Yang pertama yaitu dendrit. Nah, ia merupakan penjuluran keluar badan sel. Nah, ia menghantarkan impuls dari alat indera ke badan sel. Kemudian yang kedua yaitu badan sel. Nah, bisa kita lihat ya, di badan sel itu terdapat inti, kemudian ada sitoplasma, dan ada membran sel. Nah, di sitoplasma biasanya terdapat berbagai sel. Misalnya ada mitokondria, Golgi, dan ada lisosom. Dan pada sel saraf ada yang disebut dengan nisel. Nah, nisel ini untuk berperan dalam sintesis protein. Nah, fungsi dari badan sel ini dia memelihara semua bagian sel saraf. Kemudian yang ketiga ada akson atau neurit. Nah, ini penjuluran yang lebih panjang ya. Kalau dendrit tadi dia bercabang tapi pendek. Sedangkan akson ia tidak bercabang tapi lebih panjang. Nah, fungsi dari akson adalah menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lainnya. Pada akson ada bagian-bagian lain ya. Ada sel Schwann, ada selubung myelin, ada nodus Ranvier, kemudian ada terminal akson. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu sel Schwann. Jadi fungsinya adalah yang pertama membentuk selubung myelin, kemudian menyediakan makanan untuk neurit atau akson. Nah, apabila akson kita rusak, maka akan dicerna melalui mekanisme fagositosis oleh sel Schwann ini. Kemudian yang kedua yaitu selubung myelin, yang mana fungsinya untuk melindungi akson dan juga meningkatkan kecepatan impuls, karena impuls itu akan melewati selubung myelin. Kemudian ada nodus Ranvier, yaitu untuk mempercepat jalannya impuls. Bisa kita lihat strukturnya ya, ia tidak terbungkus dan tidak ada selubung myelinnya. Kemudian terminal akson. Nah, ini tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Nah, pada terminal akson ini dia terdapat sinaps, yang mana sinaps ini tuh pertemuan dua terminal akson. Nah, pada sinaps itu terdapat cairan yang dinamakan cairan neurotransmitter, yang mana ia mengantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lainnya. Untuk bentuk neuron berdasarkan percabangan pada badan sel ada 3 tipe. Yang pertama yaitu bipolar, yang mana bipolar ini neuron yang badan selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Nah, kedua cabang ini muncul dari dua ujung badan sel. Contohnya neuron pada retina, koklea, ataupun di hidung. Nah, yang kedua yaitu unipolar.
yang mana neuron ini yang badan selnya hanya bercabang satu, contohnya pada hewan tingkat rendah. Kemudian yang terakhir yaitu multipolar, yang mana neuron ini badan selnya itu memiliki banyak dendrit dan satu akson, contohnya neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik atau aferens, kemudian neuron motorik atau eferen, dan neuron konektor atau penghubung. Nah, yang pertama neuron sensorik itu berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor yang berupa alat indera ke pusat saraf. Nah, kalau neuron motorik atau eferen yaitu neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Sedangkan neuron konektor atau penghubung itu berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selanjutnya susunan dari jaringan saraf yaitu neuroglia atau sel glia, yaitu berfungsi sebagai pendukung kerja neuron dan berfungsi memberi nutrisi pada neuron. Demikianlah penjelasan tentang jaringan saraf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.